di MTP saya bilang, wis kowe arep foto jengking mlumah mengkurep sak karepmu. Ning aja diupload ning IPHI. Karena IPHI itu kan kelompoknya ada ini seperti bapak ada ibu. Kalau sama sempron monggo lah terserah. Saya nanti karena ketuane dosa kalau saya nggak niatkan gitu. Makanya jangan suka pamer di setan gepeng. Tahu tuh? Oke, lanjut next. Ini ya. Ini mohon maaf ya yang bercadar. Jadi wanita yang berihram tidak boleh pakai cadar jenis niqab dan tidak boleh pakai sarung tangan. Ini saya yang meriwayatkan hadisnya Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Maka nanti di itu bagaimana caranya ya. Oh ya. Ya. Ya, monggo. Ya monggo, pokoknya yang penting saya tidak membahas untuk ini, tapi ini saya hanya yang umum saja, ya. Jadi ini, next lanjut. Nah ini dari riwayat Ahmad dan Abu Dawud, ya. Bagaimanapun juga pernah istri-istri Rasulullah itu sudah siap dalam kondisi mau berihram ya, berihram. Kemudian pada saat kabilah sahabat itu akan melewati istri-istri itu, maka cadarnya itu diturunkan kembali. Berarti sebelumnya tadi dia sudah cadarnya dibuka. Makanya jangan heran kalau di Madinah orang sholat itu biasanya cadar dibuka karena di situ perempuan semua dan aman. Kalau di Masjidil Haram belum tentu dia membuka. Karena di Masjidil Haram itu seliwer-seliwer para bapak juga. Nah itu mereka yang sudah ilmunya di atas kita, kebiasaan di atas kita. Nah ini yang sudah kita tidak. Ya, itu bagi orang yang makanya saya suruh untuk berkonsultasi. Lah di sini yang saya maksud dari ini termasuk cadar itu adalah masker dan kacamata hitam, bukan kacamata ini loh. Ini kacamata baca, kacamata melihat. Lah masker itu kalau misalkan kondisi kemarin kalau masih masa-masa Covid itu berbeda. Tapi kalau tidak ada apa-apa ya tolong dilepaskan untuk kita berhati-hati. Next kita lihat. Lanjutnya. Nah ini. Bermasker berarti menutupi wajah sebagian wajah. Berkacamata hitam ini soalnya ini terlalu ya. Kecerahannya gelap sekali. Jadi ini pakai kacamata yang hitam itu loh. Obat ayu. Karena soalnya saya itu kalau lihat mama sama selfie itu loh. Ya. Mama selfie itu kalau ketinggalan kacamata, tak jika obat ayu sih. Apa tuh iki? Walah, kacamata ireng iki jenenge obat ayu to. Mak itu begitu terus bergaya begini, pakai gini lah gitu. Ya enggak apa-apa kalau di sana besok panas, ya pakai begitulah enggak apa-apa. Tapi di saat kita berihram itu enggak usah dipakai. Kita berhati-hati gitu loh. Tapi nanti kalau perjalanan dari Madinah ke Mekah, siang-siang numpak bis mau kacamata ireng. Prakteknya nanti di sini kita tengah malam habis isya baru kita melaksanakan toa sa'i. Masa arep mau kacamata ireng malah kok dadi tak gandeng Bu dikira wong buta. Cuma rada bahaya pada saat besok kita umroh yang kedua. Biasanya ziarah kita di Tanim, ziarah kan boleh kan? Cantik-cantik dikit kan, stil-stil dikit kan boleh kan, pakai kacamata hitam, pakai topi, pakai gitu bergaya-gaya boleh lah. Tidak apa-apa, tapi kalau nanti sudah sampai di mikot Jironah, kita ngambil mikot untuk melaksanakan umroh yang kedua, copot. Itu siang-siang supaya pagi besok di sana panas. Ya seperti kayak gini, jenengan nggak pakai kacamata, memberi ingin terus, kedip-kedip terus, kok nggak kesandung, pakai kacamata hitam, ya nggak apa-apa. Ya ini gitu. Next lanjut, ini. Ihram wanita tidak selalu putih. Aisyah pernah berihram dengan memakai baju yang diceluk warna. Ini saya baca di kitab Fathul Bari ya, yang meriwayatkan Ibnu Hajar. Jadi wanita tidak ada seperti tadi Bapak. Tidak diceluk, wares ya dan berwarna. Wares dan ja'faron. Ibu tidak. Pakai kotak-kotak begini pun boleh. Yang penting tidak syarat pakaian wanita itu, hijab itu kan tidak menyolok. Ini kan kotak-kotak hitam, bukan kotak merah. Tur yo meneh ini sing nglungake umroh ini bukan Pak Jokowi. Kotak-kotak ireng sing nglungake Pak Zainal. Jadi kotak-kotake ireng. Ora abang ya.
Jadi begini, boleh memenuhi sudah kita berihram seperti itu, ya. Next, lanjut. Nah, nyun sewu. Karena wanita itu tidak ada penekanan untuk menggunakan, tidak dicelup wares, maka bahayanya menggunakan pakaian ihram putih adalah semacam ini. Ini kayak apa? Ini kalau ini setawa mesti sama ketawa ini. Betul. Ini. Iki koyo napa Ibu? Akuarium. Persis akuarium. Dan saya tanya, tadi larangannya larofasa. Nek ngene iki kira-kira bapak ning burine iki ngopo? Ngopo sih dibayangno kira-kira? Nyawang niku bayangke napa? Ropas mboten ngoten niku. Nakoki kotange ukurane pira? Kok nek dawa meneh gedhe ndi mbek weke bojoku? Ngoten niku. Bahaya niki. Makanya jangan kita membuat orang lain ropas karena perbuatan kita. Tadi baru tak sampaikan setan gepeng. Ini loh seperti ini. Wis tipis, ngapret, sumuen, kudunge disingkap, wis komplit. Ini ada loh Bu, karena nggak pernah dapat pengarahan semacam ini. Karena apa? Ini saya haji itu di depan, jadi belakangnya itu maktab kami, depannya ini dari Sidoarjo. Sumuan kau ngono, wow kebeneran langsung tanganku nakal, ceprut. Buat apa? Pembelajaran supaya enggak seperti ini. Lanjut. Nah ini jarene kumpulan kaji sak Jawa Tengah. Lah iki yo ngene kok, Bu. Pripun to niki? Bar kumpulan kula jajan soto teng Semarang. Karena tingkat wilayah nggih. Lah terus mumpung koncone mantuk ndingkluk ngene langsung kula jet. Loh, ini ki kaji, Bu. Bar kaji ini harusnya enggak ada begini ini. Udah dapat menerima pembelajaran kok masih kayak gini gitu loh. Apa gunanya? Haji itu 40 hari loh. Sekolahnya petang puluh dino loh, nggak main-main loh. Ya ini hasilnya nih. Next kita lihat lagi. Ini, tapi ini bukan itu ceritanya. Ya, ini nanti kalau ikhram setidaknya jangan menggunakan yang putih. Ini kebetulan yang sakit banget jadi. Ini putih wae selen, sijine kandel, sijine tipis. Eksklusif ini, dapatan eksklusif betul. Nah ini supaya meneh, gitu. Ini maksud saya apa? Kalau ibu berikhram dengan seperti ini, nanti kan perjalanan kita melaksanakan umroh itu kan ada minum air zam-zam. Yang terakhir itu air yang tersisa dari yang diminum itu di Rasulullah ditaruh di kepalanya. Lah kan koncret toh Bu, kecer toh, orang ana sing ngelap, dipidak awake dhewe. Nah, nek kayak gini putihnya begini ini, ya awake dhewe kaya udo. Sikile seperti kita tidak menggunakan apa-apa, padahal ini juga harus ditutup. Kan bahaya pada saat itu. Makanya jangan pakai putih yang begini inilah. Ya. Kita menggunakan, saya sarankan ibu mumpung belum berangkat, beli yang ini. Ini yang bukaannya depan. Kaos kaki wudhu yang bukaannya depan. Ini untuk mempermudah perjalanan penjenengan mulai dari Madinah ke Mekah. Soalnya apa? Kalau terjadi nanti padha wae, sopir iki nek ngaso ya mesti mampir. Di perjalanan itu ya mesti ngeteh, ngantuk, ngudut, gitu toh. Nek ya dia udut. Karena orang sana nggak ada udut ya ndak udut. Nah itu nanti kalau jenengan nek kita ndak, apalagi sudah sepuh-sepuh kayak gini, sing digoleki apa? Medun. Kamar golek kamar mandi. Nah di sana kalau jenengan pakai kaos kaki yang biasa, itu kan mesti harus pakai duduk. Ya toh, makanya itu kan padahal penjenengan itu keluar kamar mandi harus sudah siap pakaian ihram karena dia sudah labbaik Allahumma umratan. Larangan ihram sudah kena. Jadi jangan keluar kamar mandi tadi pakai ini terus orang nganggo iki kok nggawe di ning bis wae. Ya ndak bisa. Harus dipakai kita keluar dari kamar mandi. Makanya kalau ini terus jenengan mau duduk di mana? Lah wong aku sing nom koyo ngene mlebok ngene ya sempoyongan kok. Lah apa nek sing wis sepuh-sepuh? Ya mestine kan kudu nganggo lenggah. Lah lenggahnya mau di mana? Wadahnya WC. Ndak bisa nanti pakaian kita najis semua.
Makanya kalau dengan kaos kaki yang begini ini, penjenengan bisa bersender. Bisa bersender aja di sini. Terus digini kan gini. Oh, nek bersender gini kan udah aman. Nanti ngembalikan ya tinggal gitu. Jadi beli yang ininya di atas, jangan yang di bawah. Kalau yang di bawah itu kalau dipakai sholat kadang buka. Kalau sudah agak kendor sedikit dia buka. Jadi nanti kaki jenengan kelihatan. Ya, cuma murah kok paling 15.000. Itu mulai malahan. Kulaan iso. Ini ya nanti beli satu ya Bu. Untuk perjalanan Madinah ke Mekah pada saat kita menggunakan pakaian ihram. Ya. Next lanjut. Jenengan mau pakai apa saja enggak apa-apa. Wes modelnya apa-apa enggak apa-apa. Arep belekan buri, belekan samping enggak apa-apa. Tidak ada ketentuan, yang penting tidak ngafret. Kok nek ngafret kaya apa, Bu? Lopes. Wis ngempal rono rene, ngempal rono taleni, wes kaya plentung rono plentung rene. Ya, gitu loh. Nah ini Bu, seperti ini boleh ya. Ini kan di sini dia ngintip-ngintip ini loh Bu. Kaos kakinya cuma segini, ini kelihatan. Nah ini kan sudah membuka aurat namanya. Mempengaruhi juga. Ya karena ya memang modelnya model bukan A tapi rodok sepan pakaian ihramnya ini. Ya ini juga tidak boleh. Ini berarti termasuk membuka aurat. Next lanjut. Nih coba lihat ini putih nih wis jegur itu nanti pun. Neng ini piye? Ngintip-intip nek sing burine bapak terus piye? Hah? Kira-kira sujud niku nelat apa ora? Menikmati itu. Kalau dia begini enggak, Pak. Yang sebelah itu hitam. Enggak kelihatan. Ini dia gini masih sopan. Masih bisa karena dia ini hitam ini. Ya, ini masih begini. Masih bagus. Tapi nih kalau dia ini sudah mulai bergerak ya, sedikit aja ngintip-intip. Lah nenek sing burine bapak, apa ora terus ngene sujude? Nggih, Pak. Ngene ora ngene. Ya, lah apalagi kalau dia sudah sampai di sujud, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini ya saya maksud, ya Ibu, ini yang seperti ini tolonglah. Jadi tidak ada satu keharusan kita menggunakan pakaian ihram yang berwarna putih. Nah ini kalau saya boleh sarankan, bagaimana besok kita menggunakan hitam. Ya, kita semua umroh kita pakai pakaian hitam, kemudian nanti pilih kerudungnya nuansa pink atau apa abu-abu. Nah, pink. Jadi kita umroh nuansa aja tidak apa-apa. Pokoknya yang warnanya sewarna jambon lah pokoknya. Jambon muda. Ya. Pokoknya yang penting nuansa saja. Nanti kita pakai itu aja. Ya, pakai hitam, nuansanya pink. Bagus. Ya, umrah pertama itu loh. Umrah pertama perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Kita pakaian ihram sepakat pakai hitam, ya. Kerudungnya pink, nuansa pink. Sudah. Nah, itu nanti insya Allah kita akan lebih bagus itu, ya. Kalau kuning nanti jangan. Ya. Iya, untuk ihramnya pakai pink. Ini kan baju ndol-ndol ini kan tadi dipakai dari Jakarta menuju ke Mumbai, terus menuju ke Jeddah, ya toh. Dan nanti Jeddah kan kita terus naik bis menuju ke Madinah. Kan 2 hari di Madinah baru kita melaksanakan umroh kan. Nah itu nanti kita pakai bajunya hitam saja. Ya, itu. Jadi yang penting Bu, nggak usah banyak bawa baju. Tapi di dalamnya bajunya abaya itu sudah menggunakan kaos dalam Bu. Kaos dalam itu bawanya berapa? 9. Yang di bawah itu yaitu abayanya itu bawa 3-4 itu udah cukup. Nanti jenengan di sana jalan pulang blerok. Ana abaya apik tuku. Kan gitu nanti kan bisa dipakai seandainya pas gitu loh. Tapi kalau dalamnya itu kaos, nanti ganti terus saben hari itu kaosnya. Kita tidak bisa mencuci Bu. Jadi umrah itu nanti bolotnya digawa Bali. Beda dengan haji.
Ya, bisa mencuci. Lah ini nanti juga nggak bisa, makanya ini dipakai untuk berangkat. Nanti di sana itu dingin-dingin. Ya, mau banger ya enggak apa-apa, nggak banger satu. Nanti dingin-dingin, nanti dipakai lagi pada waktu kita enggak. Umroh kedua itu nanti kalau kita punya kesepakatan, kita sudah kenal Medan ya. Itu bisa kita bisa juga menggunakan item saja. Nanti ini buat pulang. Iya, pulang. Ya City Tour itu loh, City Tour itu kan ada perlanjutannya nanti kalau di Mekah, perlanjutannya kan umroh yang kedua. Nanti terakhir kan di Jirona, kita ngambil mikot lagi, bisa diniatkan untuk orang lain, bapak kita, ibu kita terserah. Gitu. Yang pertama untuk diri kita sendiri. Yang pertama kita kan pakai item sama kerudung pink ya. Misalnya nanti yang kedua boleh kita kalau mau kesepakatan kita pakai item lagi, mamanya kerudungnya apa? Kerudungnya apa? Ganti apa? Krem. Coksu nggih. Coklat susu nggih. Nggih. Nuansa saja. Nanti jadi kita itu nanti pas ziarah ya di Mekah kita sudah menggunakan pakaian hitam dengan kerudung coksu. Ziarah itu boleh masih gaya-gaya pakai kacamata boleh ya, pokoknya gaya enggak apa-apa. Nanti sampai di terakhir di Jirona kita ngambil mikot lagi, seragamnya itu tadi kita sudah pakai hitam sama coksu sama selendang player. Udah cukup ya? Jadi bawa coksu sama pink. Jadi pakaiannya hitam, dua-duanya pakai hitam. Gak usah bawa banyak-banyak, nanti gak bisa beli oleh-oleh. Nah oleh-oleh untuk diri sendiri loh maksud saya. Kadang-kadang di jalan itu nanti kalau di sana jangan kaget yang belum pernah ke sana. Nanti dia bilang 100.000, Jokowi 2, Anies 3, 1.000 untuk sajadah loro apa telu. Tapi berat kalau bawa sajadah, nanti tidak cukup kopernya, jenengan kena cas. Jadi oleh-oleh jangan beli yang gitu-gitu, yang ringan-ringan ya. Beli di Madinah itu apa? Kurma ajwa karena Rasulullah yang nanem kita beli. Yang lain-lain kurma buat nyuguh beli di pasar Kliwon, podo wae. Malah lebih murah. Ya. Itu. Jadi nanti ya paling tidak misalkan kepengen kemecer abaya kono tuku siji ya enggak apa-apa. Masih cukup masih cukup, kopernya masih cukup ya. Makanya nanti kalau pakaiannya itu kalau pakaian kaos di dalamnya itu kan bisa bertahan sampai 1 hari. Enggak kecut. Ya ininya kalau enggak najis, abaya masih bisa dipakai 2 hari. Enggak apa-apa. Ya. Next. Lanjut. Ada enggak begini? Kalau enggak ada besok Ahad jalan-jalan ke Car Free Day. Ini juga tidak memenuhi untuk menggunakan pakaian ihram. Dan saya katakan, Ibu saya mohon maaf ya. Jadi nanti kalau dalam perjalanan yang selama berjam-jam kita ya. Dari sini mudah toilet masih ada. Nanti kalau sudah ke Mumbai itu berapa jam? Itu saya berharap berangkat tidak menggunakan yang seperti ini. Karena ini terlalu sulit. Ya, nanti habis ini saya terangkan toilet nanti coba bayangkan. Ya, next lanjut. Ini Nyun Sewu. Ini betapa aduhainya body yang kalau orang lagi apik banget loh. Orang ngempal orang rene. Ini apa tidak body yang aduhai. Wis dhuwur semampai bodine apik sisan. Ini tapi bagaimana kita memandang seolah seperti telanjang. Apalagi bajunya coklat. Nah ini bagaimana kalau orang laki-laki melihat di sini? Ya wes melek. Nggih Pak, kira-kira nonton Pak. Nah coba kalau gini, ngeluyur gini nih. Kira-kira Pak, saya tak coba tak tes case ya Pak. Ini untuk belajar larofasa lho nggih. Kira-kira nek ana kaya ngene iki ning mall. Terus jenengan niku jalan ning burine iki. Kira-kira jenengan pandang apa? Tase, kaose, kerudunge apa iki ne? Terang-terangan wae Pak. Ini ya enggak boleh begini, ini berpakaian begini, nanti pulang umroh begini. Ini membuat orang lain rovas begini nih. Sing ditonton kayak mesti daldule bokonge, obahe bokonge sing ditamatke. Ora kedep-kedep ngantek kesandung. Untung neng mall, ora ono kerikil. Kalau enggak di mall bagaimana?
Gitu. Lah ini termasuk rofas. Terus lanjut. Banyak ndak begini nih. Wah, banyak sekali wis ngempal kabeh yo nganggone kok ngene iki piye. Nek langsing moro do iso didol sithik ya. Wis ngempal kabeh nganggone kayak ngene iki. Sampai tak urek-urek. Saya dari itu langsung tangan. Tak ambil untuk pembelajaran. Ya, next. Habis ya. Jadi apa sebabnya saya menyampaikan ini, Bapak? Terutama ini juga bukan hanya pembelajaran untuk ibu, tapi ini juga bapak. Apa sebab seperti itu? Karena bapak itu memiliki tanggung jawab mendidik istri dan anak perempuan. Kalau sampai bapak itu tidak pernah ngomong sama istrinya seperti itu tadi, bapak termasuk orang yang dayus. Orang yang sama sekali tidak merasa cemburu istrinya dinikmati oleh mata-mata jalan orang lain. Itu termasuk dayus. Bapak, ini nanti di akhirat itu bapak dituntut. Betul. Kenapa waktu di dunia engkau tidak pernah mendidik istrimu seperti itu? Ditanya, Pak. Dan anak-anak perempuanmu. Makanya kalau ibu ndelewer, Pak, nyapu ning jaba nganggo daster sing bleweh tur cekak. Yo mau mae dhewe. Depan rumahku sendirilah, enggak apa-apa nyapu. Itu Bapak harus ingatkan. Bu, ora kena kaya ngono kuwi. Klambimu sing sopan. Wong agama Islam wis nuntunke oke nggone kaya ngono. Daster cekak nang jaba. Ora kudungan sisan. Betul itu. Kalau penjelasan sudah pernah mengatakan seperti itu, Pak. Ibu ngeyel, tetep ngono kuwi gawene blonjo, ngundang pakon blonjo dasteran ngene. Itu sudah pernah ngasih tahu, enggak apa-apa, Pak. Besok kalau dia di akhirat, Pak, dijambak rambutnya, tangis dengan mau ke surga, glini. Mas, bukan aku. Mas, iki lho Mas, aku disiksa. Iki. Ngoten, Pak. Jenengan karek ngene, Dek, sayangku. Dulu engkau kan pernah aku kasih tahu. Aku kan dulu udah mengingatkan kamu. Kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu, sorry ya saya. Assalamualaikum. Goodbye lah. Jalan. Itu begitu urusan dia sendiri, Pak. Jenengan tidak termasuk laki-laki yang dayus. Makanya ini kenapa saya pahamkan ini supaya apa? Jadi kalau tindak, Pak, mau aku klambimu kok ngono ganti sik. Gitu. Gitu, Bu. Kira-kira pripun nek ngoten niku? Masih berani menerima tantangan? Wedi to? Oh iya, makanya sudahlah. Apa yang Allah perintahkan ya mari kita bersama-sama bisa mempertahankan ya. Ini sudah diberikan pembelajaran lewat ikhram. Mudah-mudahan nanti umrohnya makbul, kita berubah penampilan yang baik. Oke, ya. Ini penampilan orang sana ini senengannya kuatoan. Kon wong wedok iso nek kuatoane jare ngomong, nek numpak bis lah, kita kan nanti settle. Nek numpak bis niku nek nganggo abaya ngerimpet ngapun, alasane ngoten niku. Padahal ini selalu menyulitkan sekali. Beda dengan penampilan orang sana. Yang orang sana penampilannya busana komplit. Inilah yang dulu askar seperti ini. Jadi komplit seperti ini, benar ada nomornya, ini adalah askar, polisi wedok. Sekarang Bapak, saya mohon maaf, terakhir saya bawa jamaah di Wangga. Selama 9 hari itu, saya tidak menemukan askar yang begini lagi, kecuali saya mau pulang di lantai 2. Jadi sekarang askar di sana, di Masjidil Haram, sudah menggunakan celana panjang. Kemudian bajunya sampai seperti ini. Kalau saya bawanya kan rok, dia bawanya celana. Kerudungnya bukan begini lagi, kerudungnya mepet koyo polisi sini. Ini sekarang saya tidak mengerti lagi. Jadi nanti kalau jenengan tahu diatur kono, lah piye to klambine wong wedok kudu ngene kok ning Masjidil Haram kok ngene. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya tidak mengerti kenapa sekarang seperti itu. Saya tidak mengerti. Dulu seperti ini. Dulu seperti ini. Jadi kemarin saya selama 9 hari hanya cuma dapat itu.
Itu sayang, besok saya mau kejar itu lagi. Saya pas nganter itu mau itu apa namanya? Saya foto gitu, saya ketahuan temennya. Haja, haram jadi gitu kan. Oh, si apaan saya gitu. Saya pikir cuma ceprit gitu, ternyata belum. Ya maksud saya untuk membandingkan gitu loh. Supaya jenengan nanti kalau tidak saya cerita, dah iku jare bumi kok ngono kok nyatane nih Mas Dika Romo ngene. Berarti sing terangnya bumi ora bener kabeh. Nanti saya khawatir jenengan akan seperti itu. Makanya saya sampaikan bukan saya membuat hoax apa fitnah, enggak. Gitu loh. Jadi sekarang beratnya seperti itu di Masjidil Haram itu. Ini mohon maaf ya. Padahal dulu seperti ini. Sholat aja tidak mau ditutup, tidak mau dibuka ini. Karena di sini banyak orang laki-laki. Dia tidak mau buka cadarnya. Ada yang mau dibuka seperti ini. Ya, inilah. Next lanjut. Nah, bagaimanakah ini seandainya ibu, okay, tapi insya Allah tidak ada ya yang mudah. Ada putra-putra kecil-kecil yang diajak. Bagaimana seandainya loh, okay, nanti pada waktu kita akan mengambil mikotnya itu di Bir Ali dalam keadaan haid, itu tetap harus berniat. Labbaik Allahumma umrotan tetap harus itu ikut melafatkan. Karena kalau tidak berarti jenengan kena dam. Damnya bukan cuma tadi memberi makan 6 orang miskin, tapi damnya seekor kambing. Seekor kambing itu minimal 400 real. Pengke tadi 4.000 berapa berarti merong yuto. Karena apa? Karena tidak niat di mikot. Cuma saja tidak boleh melaksanakan tawaf terus sa'i sampai selesai suci baru. Gitu. Nah, karena waktunya sangat pendek, silahkan untuk andaikan ada pas waktunya haid berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan saja. Ya, kalau yang bawa putrinya itu begitu. Kalau jenengan yang masih dapatkan belum menopause ya seperti itu. Konsultasikan dulu karena waktunya cuma sekitar 4 hari. Ya. Ini. Jadi selama menunggu sampai suci itu kena larangan ihram. Berat banget itu. Ya. Next lanjut. Ya ini anunya, apa namanya? Hadisnya enggak saya bacain ya, biar enggak terlalu lama. Kerjakan semua manasik yang dikerjakan oleh orang yang sedang haji ya. Hanya saja engkau tidak boleh tawaf di sekitar Ka'bah, ini aturannya itu. Jadi karena syarat kita masuk tawaf itu harus dalam keadaan suci. Ya. Kemudian berarti kalau seperti itu kita di Bir Ali, kita ini tetap harus melaksanakan niat, kemudian bisa melaksanakan tawaf dan sa'i bila suci dari haid. Dan selama itu terkena larangan ihram. Next lanjut. Nah, bagaimana dengan wada? Kalau umroh itu tidak ada terhukumi sebagai kewajiban ya. Kalau haji itu tidak tawaf wada kan wajib. Wajib itu kalau ditinggalkan, tadi disampaikan Pak Zainal, wajib itu kalau ditinggalkan dengan membayar dam sudah bisa lepas. Tapi kalau rukun tidak bisa. Nah ini, ya. Jadi tetap, tapi ini ada keringanan bagi orang yang sedang haid tanpa membayar dam. Tapi bagi umroh karena tidak ada ketentuan yang seperti ini, maka ya tak saya sebutkan bahwa penjenengan dayoh, mertamu, berkunjung ke rumah orang, pulang tidak pamit. Ini kira-kira kayak apa? Maling. Lah ora metu rasa izin. Oh, iya toh. Ya jangan begitu. Kalau bisa ya tawaf wada ini, karena tawaf wada ini adalah tawaf yang sekali pamitan kita kepada Baitullah, tentunya lah rasa haru itu terganjal. Kalau kemarin sholat satu seperti sholat 274.000, sekarang kembali lagi nek sendirian munfarid ya tetap dapat pahala 1. Nek jamaah 27 ya itu sama itu aja. Sedih kita berpisah itu karena itu. Nah, makanya banyak berdoa Allahumma la taj'al hadza akhira ahdina, nangis. Ya Allah jangan jadikan kunjungan ini adalah kunjungan yang terakhir bagiku. Aku masih ingin dan ingin dan ingin. Nah itu terus diwiridke Bu. Saya ndonga terus. Ora tawaf wada itu setiap sholat ndonga saya. Allahumma la taj'al Allahumma ja'al hajjan mabrura wa umratan maqbula wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur.
Terus tak tambahi, Allahumma la taj'al hada akhiru ahdina. Insya Allah tanggal 14 saya akan memenuhi panggilanmu ya Allah. Tuh saya gitu. Allahumma yasir umurona bilutfika ya arhamar rahimin. Ya Allah mudahkanlah segala urusanku. Dongo terus bu. Senjatanya ming dongo. Iyalah. Lan orang dongo dipira ngumpul-ngumpul ora iso mangkat naik. Alhamdulillah saya itu tuh mangkat ora tau bayar. Untuk sangu ya. Ya, jadi gitu. Enggak wadah, tapi jenengan tetap bisa mengikuti yang tidak masuk. Duduk di emperan masjid sambil berdoa yang banyak. Nanti kalau misalkan terjadi menstruasi. Next lanjut. Mikotnya nanti ini kita dari ini mikot mapnya saja. Dzul Hulaifah ini nanti kita di sini ini. Jadi jaraknya itu dari Madinah 450 kilo. Mapnya, ya. Nih. Kita melaksanakan apa tadi? Sebelumnya sholat sunat 2 rakaat dulu. Jadi persiapan ihramnya dari Madinah, kemudian kita dibawa ini seperti ini ya. Terus kita turun untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Nah ini saya mohon tambahan, nanti kalau penjenengan itu akan berangkat menuju ke Mekah, tolong pada waktu penjenengan mandi rambutnya disampo. Apa sebabnya? Karena begini, penjenengan berangkat sudah bersampo, bersih kan rambutnya, sudah neng Mumbai, sudah di Jeddah, wis keringet-keringetan banget, pokoknya panas. Gitu toh Pak, Ibu, terutama Ibu, ya. Nanti kalau jenengan ihramnya tidak disampo rambutnya, nanti takut perjalanan dari Bir Ali tadi ini sampai ke Mekah itu kan sekitar 5 jam. Nanti sumuk ya panas, bisa jadi kukur-kukur, suk, mergane rambutnya kotor, jadi brodol. Kalau sudah jatuh gitu berarti jenengan kena dam. Kalau rambutnya bersih, paling sana gatel, kok gatel banget paling. Karena kita sadar bahwa itu adalah larangan yang dikenakan pada saat kita berihram. Jadi jangan terus kruk sak kepenake dhewe, ya. Tuh. Ini maksudnya sampai di sini kita sholat. Jadi itu catatannya itu nggih. Nah, next kita sholat 2 rakaat seperti ini, ya. Nah, ini sebetulnya habis sholat kita langsung boleh, langsung labbaik Allahumma umratan boleh sebetulnya. Karena ini sudah tempat mikot. Cuma persoalannya Rasulullah dulu pada waktu Rasulullah niat itu dia di atas ontanya. Lah ontanya kita apa? Ya bis. Karena apa? Kalau kita sudah gini ditinggal koncone ndongone kesuwen, ditinggal koncone, tinggal bojone wong dewe-dewe, bapak sama ibu sendiri-sendiri. Bar kuwi terus orang ngerti bisa goleki ora ketemu-temu atine jengkel. Ya toh terus padu. Aku ora bonteni. Nah, karo kancane ya ngono ra pati wani ngau banget. Nek karo bojone ya ngamuk. Ngono ya ngerti wis bar do bonteni anu. Panen banget tenok lah, malah dawa. Bapake trimo adang. Ngono wae. Nek diwangsuli berarti terjadi jidal. Kena Pak dua-duanya. Itu persoalannya, karena makanya ikut Rasulullah tidak usah niat di dalam masjid. Niatnya nanti nunggu di bis. Nanti akan dipimpin oleh mutawif. Saya cuma ngetut ketok. Kan sudah ada mutawif. Ya. Next lanjut. Nah, ini yang perlu penjenengan hafalkan bahwa setelah labbaik Allahumma umratan maka ini bagi pria tidak memakai pakaian biasa, jelas pakaian kita sudah dandan tadi. Tidak memakai sepatu yang menutup mata kaki. Kita pakai sandal saja, ya. Kemudian tidak menutup kepala yang melekat seperti topi kecuali ada luka yang harus diperban, pakai bergejeduk, sirai benjut dijahit terus diperban ya enggak apa-apa. Wong benjut sirai bergejeduk. Tapi kalau memakai yang melekat enggak boleh. Bagi wanita bagaimana? Tidak memakai kaos tangan, karena kaos tangan itu buntet. Enggak kelihatan kan ya ini. Kemudian menutup muka, ya memakai masker atau cadar ini. Kemudian bagaimana bagi kedua-duanya? Tidak memakai wewangian. Tadi sudah saya ceritakan kasus dengan pewangi. Ya, tadi sudah tak praktekkan segala ya. Tadi kan
Bersih-bersih, adatnya bersih-bersih. Memotong kuku kan dapat bonus, tapi di sini menjadi larangan. Sebabnya apa? Perjalanan selama 5 jam dilalai. Mbuh ngopo benake tase kejedok ini si tangane sriwilen. Ngopo ngertos to sriwilen wong Jawa? Lah terus jenengan dides ngene. Ucul to? Dides to? Gitu to. Kena itu. Dam tuh. Makanya gunanya motong kuku tadi dipotong itu kan supaya tidak terjadi seperti itu. Nek panjang sedikit ketatap, nyerewel, dides. Dides itu bukan yang tumontok ya. Dides ini kan gitu. Karo mriki sareng ini. Nah, kan gitu. Kemudian yang kedua, menyukur rambut atau mencabut bulu badan. Tadi kan sunnah semua kan. Ini gandengannya di sini, ya. Nah, ini bagaimana dengan mencabut bulu badan? Bapak hati-hati. Nek salat itu nek wudu ya to istinsae sing apik. Ya toh, masukkan air tuh. Perih-perih sithik iso apa? Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya kalau nanti kita sedang dalam keadaan ihram 4 jam setengah linggih ning bis ora ana kesibukan nguwek-nguwek ngene. Duh, jebol ngupil jebol kena. Nah, sengaja kok. Ngopo-opo gini sengaja kok. Ya kena no. Engko nek ora ngene, biasanya nek dicepaki mirsani TV terus karo nglinting ngene. Nek umpamane terus gatel dijabusi. Ya kena itu. Ini kena ini larangan ini enggak boleh ini. Ya, mencabut ini bulu badan. Makanya hati-hati pada saat itu ihram itu karena filosofinya kan begitu. Itulah pada saat itu manusia hidup itu harus berhati-hati. Nanti. Terus berburu atau sengaja menganiaya baby ini enggak adalah mau kita naik bis kok. Sudah tak ceritake ya. Terus meminang, menikah dan menikahkan. Itu boleh ndak di bagian ihram tadi. Mbek bojone wae mengkecer-kecer tok ora entuk. Bu, engko nek bar ya Bu ya. Nah, itu gitu aja tidak boleh. Itu termasuk rupas. Jadi tidak, kalau sudah tidak berpakaian ihram monggo. Bu, mau ke DP ping 3 ya ora apa-apa. Wong ora nggo pakaian ihram nek wis bar. Ya ta? Nah, terus ini bercumbu bersetubuh lah ya, bercumbu ning ndi ning dhuwur bis kok. Kancane pirang-pirang bercumbu ning. Oh ya mojok dhewe ning buri, ndak bisa lah ya. Terus bertengkar, mencaci, berkata kotor tadi sudah panjang lebar saya terangkan. Terus memotong pepohonan ini kan kalau kita haji ya di Arafah itu kan ada pohon-pohon. Kalau ini kita tidaklah ya. Next lanjut. Nah ini sekarang prosesinya. Setelah itu setelah kita niat apa yang dibaca? Talbiyah. Hafal semua toh? Mari. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ini adalah pernyataan ikrar kita kepada Allah. Jadi jangan dengan ngantuk-ngantuk ya, terus membacanya labbaik Allahumma labbaik. Lame didawak-dawake, artinya jadi beda. Makanya labbaik Allahumma labbaik. Kalau mau jeda boleh labbaik itu terus Allahumma labbaik, itu ada jeda. Tapi kalau digandeng secara pembacaan tartil itu bukan begitu, harus labbaik Allahumma labbaik. Jadi bukan labbaik Allahumma labbaik, salah. Nanti ditertawakan orang yang pinter-pinter tahsin. Iyalah ya, kan segini banyak ini nggak ada, mesti ada yang pinter tahsin lah. Mosok labbaik Allah lah. Itu harusnya labbaik Allahumma labbaik. Ya, gitu nggih. Ya ini saya sampaikan ya, saya takutnya nanti kalau jenengan labbaik Allahumma labbaik lagi salah, diguyu nanti. Nanti nek saiki cah cilik-cilik pinter-pinter ki piye to ki? Mbae kok labbaik Allahumma labbaik ki piye to ki gitu loh. Labbaik Allahumma labbaik. Nggih? Oke ya.
Lanya jangan dibaca panjang, artinya tidak ada kan. Labbaik Allahumma labbaik kan aku penuhi panggilanmu ya Allah. Gandengnya kan begitu. Tapi kalau ada putusan labbaik, iya. Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu. Itu bersedia begitu maknanya. Gitu loh. Tapi kalau ini jadi satu tuh aku penuhi panggilanmu ya. Kalau jenengan lane dibaca panjang, la baik artinya tidak, berarti tidak ada panggilan. Lah salah toh? Salah makna toh? Nah, makanya ya hati-hati. Ojo ngantuk-ngantuk disebutkan. Inilah hafalkan. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Nanti kalau setelah kodong tidak ada sekutu bagimu, aku tidak akan menjadi manusia yang musyrik. Wis tidak akan wis awake dhewe kaya lempung dikatoki. Apa sing arep disombongke? Sugih nek Allah berkehendak dikobongke bubar. Profesor nek Allah akan berkehendak kena stroke ya wis ora iso omong. Kan ngoten to? Ayu nek wis umur 50 yo pating peot. Apa yang mau dibanggakan? Ini aku tidak akan menyekutukanmu dengan apapun. Nah ini kalau dulu dalam sejarah hidup kita pernah begitu. Astagfirullahaladzim. Perbaiki lagi. Kemudian mengakui bahwa semua nikmat termasuk pemberangkatan jenengan menjadi tamu ini adalah pemberian Allah. Sekalipun itu lewat anaknya. Wis Bu, tak umrohke mumpung ana umroh murah, rapopo wis 20.500. Anaknya sing ngasih, ya itu anaknya didongake, tapi nikmat itu dari Allah lewat anaknya. Itu yang harus kita sadari, ya. Kemudian kekuasaan adalah milikmu. Jadi kekuasaan di Indonesia niku Allah Bu, bukan Jokowi. Bahasanya kan gitu. Jokowi cuma raja, Malik. Tapi kalau Malik Yaumiddin yang memiliki, beda. Kekuasaan itu adalah miliknya Allah. Dan ini qul huwallahu ahad Allahus somad. Menyatakan aku hanya bergantung kepadamu, maka tidak ada sekutu bagimu. Inilah yang kita lantunkan mulai dari Mekah mulai Madinah sampai ke Mekah. Jadi jangan malah setelah labbaik Allahumma umratan malah cerita, tak ceritani Pak, mosok to kancaku ki ngene lho malah ngono, malah ngrasani. Kuwi ra kena. Kena dam. Nggih. Kalau tidak talbiyah yo sare, ora popo. Perjalanan 5 jam. Dihemat tenaganya karena nanti umroh itu biasanya habis isya sampai jam 12 malam. Fisiknya dipersiapkan. Ya, next lanjut. Setelah talbiyah. Nah, ini kita review kembali dulu sampai di sini dulu, review ya. Kita perjalanan menuju ke Mekah tadi, kita sudah Kita sudah mandi, bersiap-siap, kemudian kita akan turun di Bir Ali. Ya. Kemudian di Bir Ali kita berjalan lagi terus kita sampai di Mekah. Setelah 5 jam perjalanan, nanti akan melewati Tugu ini. Tugu batas tanah halal dan tanah haram. Apa sebabnya disebut tanah haram? Haram itu kan, jadi kita ini berpikirnya haram itu tidak boleh dilaksanakan. Kalau dilaksanakan dapat dosa kan begitu. Nah ini maksudnya tanah haram ini bapak dan ibu tidak boleh melakukan yang dilarang setelah ihram tadi. Itu maksudnya begitu. Jadi tanah haram tidak boleh melakukan apa-apa yang dilarang di saat kita ihram tadi. Sekalipun misalkan kita tidak dalam keadaan berihram, ya kita jangan rofas, jidal, fasik. Jadi tamu sing ora sopan, saya katakan begitu. Ini ya. Nah di sini tanah haram, sampai di sana apapun yang dari tanah haram, uruk itu loh Pak. Jadi bangunan itu dibuang di tanah sini tidak boleh. Harus buangnya juga harus di tanah haram. Itu. Jadi tidak bisa, makanya jangan coba-coba nggawa watu kanggo jimat. Iya, banyak yang gitu kok terus kenapa sakit kok banget ini? Pokoknya minta mengembalikan itu. Lah iyalah dari tanah haram jenengan bawa ke sini kok.
Kan banyak orang haji-haji yang kayak gitu, gue jimat. Tidak boleh. Barang yang dari tanah haram itu tidak boleh. Nemu aja tidak boleh, dibawa keluar tidak boleh. Nemu itu ada tempat kantornya sendiri, serahkan ke situ. Gitu. Tidak boleh kita bawa apa-apa, kecuali oleh-oleh. Oleh-oleh kan dibeli, bukan nemu toh. Itu loh bahasanya. Ini ya. Jadi nanti kita melewati ini, doa masuk tanah haram, ada doanya kan, ya, minta berlindung dari kejahatan penduduknya. Nah ini, di sini di sebelah kiri ada Masjid Aisyah atau Masjid Tanim. Nanti jangan kalau kurang cukup dengan umroh 2 kali, untuk dirinya sendiri 1, untuk ibundanya 1, nanti dari Cik Rona, bapaknya kok belum, yuk bareng-bareng yuk kita umroh lagi lewat Tanim ini. Bayarnya cuma 5 real, bolak-balik 10 real. Nanti mutawifnya digawa kene, syukur kalau ada teman kita yang sudah bisa pengalaman, nanti kita berangkat sendiri, terus melaksanakan umroh sendiri untuk bapak kita, ya itu enggak apa-apa. Kalau dadak go mutawif ya penting ora ketang ya salam tempel toh. Ya toh, wong ngomongin ya untuk salam tempel. Tapi ini enggak loh, Pak. Tak tempel dhewe. Ya ini. Next lanjut. Nanti kalau ketemu ini cuma ornamen kota aja ya, nggak usah dipikir apa-apa. Next lanjut ketemu ini ornamen kota, ya. Nah ini kita sampai nanti insya Allah kondisinya seperti ini, gelap, kira-kira sampai di Mekah sekitar biasanya sebelum maghrib, ya. Ini kita akan segera menuju untuk melaksanakan umroh setelah kita makan malam. Jadi datang biasanya sama hotel dikasih makan dulu, baru kita nanti siap-siap. Nah siap-siap ini saya mohon ya untuk tepat waktu. Karena semua dalam keadaan ihram, nanti jenengan nek leket banget ngenteni jenengan tok koncone nesu. Jangan membuat marah orang lain dalam keadaan ihram lagi. Nah kemudian pada waktu jenengan dahar itu, saya berharap nanti kayak disuguhi dahar kayak gitu dibuka. Yang kira-kira orang ngeloteh. Bahasa saya ngeloteh itu bahasa Rembangi, Pak. Jadi saya tidak ngerti ya. Bahasa di sini ngeloteh gitu loh. Ngeloteh itu maksudnya kalau makan itu dadak terus ini loh maksud saya. Nyokot-nyokot, tak iya ngotot-otot itu. Karena saya apa? Jenengan nggak sadar. Nanti habis itu terus cuci tangan di wastafel. Nah biasanya di situ ada sabunnya, makcrut di sabun. Lah padahal kita dalam keadaan ihram. Terus bagaimana nanti? Makanya kok orang suka kalau saya itu terus dia biasanya gini, jangan ngeloteh. Saya itu kalau bawa jamaah itu, saya cerita gitu toh, terus dia duduk itu makan, ojo ngeloteh. Saya jadi ketawa gitu. Ya pada pembekalan gini loh, saya bilang ngeloteh itu. Ya makanlah yang sekiranya itu bisa tidak mengamankan diri kita, gitu loh. Kemudian selanjutnya, misalkan pada saat itu jenengan kok masuk angin, Pak nggih. Ya terus ojo ngunjuk tolak angin. Saya khawatir, biasanya nek bar ngunjuk tolak angin terus gembos terus, berat brut. Lah nanti nek terus penjenengan niku mau melaksanakan tawaf sing syaratnya harus suci terus bagaimana? Gak barbar. Merepotkan sekali nanti. Makanya ya ditahan coba cuma minta saja pada Allah, ya Allah tolonglah jaga, mudahkanlah dalam saya melaksanakan umroh ini sampai selesai ya Allah. Ya sudah nggo basa Jawa ra apa-apa, basa Indonesia ra apa-apa. Nek ndak bisa Allahumma yassir umurana bi lutfika ya arhamar rahimin ngono mboten iso mboten napa-napa. Sing penting donga. Ad-du'au silahul mukmin. Donga kuwi senjatane wong mukmin. Nek nyuwun karo Allah ya insyaallah. Gitu loh nggih. Nanti dalam keheningan ini jadi jenengan habis dahar terus masuk Masjidil Haram biasanya sholat jamak qashar karena maghribnya kan belum sholat, dijamak sekalian sama isya biasanya begitu. Nanti salah satu disuruh jadi imam atau mutawifnya yang kalau mutawifnya tinggalnya tidak di Mekah biasanya dia mau, tapi kalau enggak bisa diserahkan kepada salah satu gitu. Jadi nanti terus kita menata kembali karena tadi kan ihram jenengan kan ketutup gini semua, tapi kita mau turun itu didandani dulu. Jadi biar nanti di bawah itu tidak ngerepot gitu loh Pak. Jadi setelah sholat itu begitu ya. Next lanjut. Ini gambarannya begini ini. Nanti kita di sini ya. Next lanjut. Ini perkembangan yang baru nanti bisa jalan-jalan hari kedua itu tidak ada
acara agenda kemana-mana kita bisa melihat di sini. Ini sekarang perkembangan yang di arah Jarwal itu indah sekali. Masjidil Haram yang di arah Jarwal itu, ya kayak Madinah, ya. Ini kemudian kita lihat bahwa ini adalah Ka'bah, ini adalah Hatim. Hatim itu temboknya, tempatnya itu sendiri namanya Hijr Ismail. Hatim itu tingginya segini. Saya itu segini saya. Saya kan 170 ya kira-kira 1 meter lah ini. Ya. Next, ini namanya Multazam, jarak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini namanya Multazam. Next. Ini namanya kurungan, kayak kurungan ini Makom Ibrahim. Ya, Makom Ibrahim ini dalamnya ada tapak kaki Ibrahim tatkala beliau membangun Ka'bah. Ya, ini diabadikan di dalam sini bisa inguk-inguk Pak, ini paselo ya. Nih, dalamnya ada ini. Kemudian ini adalah Hajar Aswad, di mana Hajar Aswad itu sebenarnya beberapa batu surga yang dijadikan satu, bukan segede ini terus ini beberapa ya, terus dirut sama monel kalau saya katakan begitu. Perak lah. Ya, ini. Ini yang bisa begini cuma rojone awake dhewe ra iso istilam tok. Ya, next lanjut. Ini orang ayu ratu orang nom kepengin demok Ka'bah. Karena kerinduan yang selama ini kita melihat gambar Ka'bah ning sajadah. Ini melihat begegek ning ngarepe dhewe biasanya terus berurai air mata. Iya. Orang ayu ratu Pak wis kepengin kabeh, kepengin demok gitu loh. Ya memegang itu boleh kalau kita tidak dalam keadaan berikhram. Tidak boleh kalau dalam keadaan berikhram karena ini termasuk dalam Ka'bah tidak boleh dimasuki. Ya ini, ya nggak apa-apa Pak, diambung nggak apa-apa. Tapi ojo ngambung itu terus jaluk karo ini. Mintanya ya Allah yang pemilik rumah ini, pemilik rumah yang Engkau berkahi ya Allah, tolong ya Allah. Ini terimalah syukur kami Engkau telah memanggil kami sebagai tamumu. Aku berterima kasih ya Allah. Tidak apa-apa sambil nangis-nangis boleh. Matur nuwun sama Allah. Next lanjut. Nanti kita yang pertama kali mengerjakan adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Insya Allah kemarin teorinya sudah disampaikan semua kan, ya. Ini awalannya saja, awalannya mulai dari Hajar Aswad. Ini bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tidak ada nanti mutawifnya di depan. Begini jenazah di sana sudah beristilah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum sampai di sini kok udah istilah. Salah, ini yang harus menjadi tanggung jawab diri kita masing-masing. Jadi harus setentang dengan Hajar Aswad, di sana ada lampu hijau. Makanya dilirik-lirik lampu hijau, Hajar Aswad pas. Nah, baru istilah begitu. Jadi nggak ada ya. Itu dilaksanakan mengecil. Ini ada filosofinya, ya. Mengecil. Pada saat panjenengan berpakaian ihram, tangannya tidak boleh gratil demoi Ka'bah. Ka'bah ini di samping wangi, Ka'bah termasuk di dalam Ka'bah, di dalamnya. Makanya tidak boleh. Ihram itu kita berihram, kita melaksanakan tawaf di luar Ka'bah. Makanya tidak boleh tangannya gratil. Nggak boleh. Ya, ini kemarin yang sudah disampaikan. Nah untuk berzikir, zikirnya ini adalah zikir kalimat-kalimat talbiyah. Monggo jenengan agendakan sendiri, jenengan mau punya agenda yang misalkan punyanya para haji itu, jadi putaran pertama baca ini, ya terus monggo lah. Itu tidak ada, yang bakunya cuma rukun Yamani sampai Hajar Aswad ini dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu penyerahan kembali kepada Allah. Ya Allah, setelah aku berjalan berdoa, maka mana ya Allah yang Engkau berikan kepadaku untuk Engkau kabulkan dunia atau akhirat. Ini aja. Ya, ini sebetulnya filosofinya ada. Nanti kalau cukup waktu ya diterangkan, kalau enggak ya enggak. Ya, ini. Jadi ini nanti pertanyaannya nanti minta tolong kalau praktek. Nek ngentut piye carane? Penting ini. Nek kentut bagaimana caranya? Nanti kan biar diterangkan. Jadi bagaimana mengulang seandainya kita kentut, posisi kita harus bagaimana? Karena kalau saya jadi tour leader itu depan mutawifnya, saya di belakang sendiri. Tapi saya udah punya kencanan. Bu, Bapak, nanti kalau kentut, Bapak diem aja begini. Aku udah mudeng. Pasti jangan kentut. Karena jenengan tidak bisa cari tempat wudhu sendiri, belum bisa, belum kenal Masjidil Haram.
Jadi kalau sudah ada tahu jamaah saya itu begegek ini berarti ngentut. Gitu. Ya, oke. Bentar. Oke, saya keluarkan, saya wudu. Nah, enggak mungkin dong. Terus mutawifnya bilang, berhenti, semua berhenti, ini ada yang kentut, tunggu, mau wudu. Ya enggak mungkin begitu. Dia tetap jalan. Tuh, ini tugasnya tour leader. Nah, tour leader itu kan yang ngomong jenengan, dipasrahin jenengan dari ibadahnya, dari apanya. Dan ini terus mutawifnya memberhentikan begitu, terusnya begegek, wah itu piye? Ya ini tidak benar gitunya. Nah, itu tanggung jawab. Tapi saya sudah saya punya kencanan kalau saya. Kalau batal begitu ya. Itu. Ya ini nanti akan disampaikan lagi setelah dapat teori nanti prakteknya. Oke, saya tidak berpanjang lebar, cuma sedikit saya sampaikan, mohon maaf ya. Sedikit saya sampaikan untuk filosofi. Ya, supaya jenengan nanti kalau pas itu bisa menikmati. Karena ibadah tanpa tahu maksud-maksudnya apa itu, jenengan kurang bisa menikmati. Mengapa ibu bapak ini diperintahkan untuk bertawaf mengelilingi ini? Sekarang kalau kita berbicara, tawaf ini, kita ini harus melewati orang banyak. Tidak ada tempat tawaf itu sepi, tidak ada. Disinilah manusia berbaur di sekitar Ka'bah. Hajar Aswad digambarkan sebagai tangan kanan Allah. Bila engkau ingin menggapai tangan kanan Allah, rahmat Allah, maka engkau harus bisa berbaur dengan manusia. Tidakkah dalam hadis sudah disampaikan? Khairukum anfa'ahum linnas. Sebaik-baik dari manusia itu adalah orang yang bisa bermanfaat, memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Makanya kalau ini kesunahannya itu semakin mendekat, semakin ingin menggapai tangan kanan Allah, maka berbaur dengan manusia. Hablum minan nas. Itu harus penjenengan perhatikan. Sebaik ibadah penjenengan dengan Allah, tapi hasil dari atas itu adalah hablum minan nas. Kalau jenengan tidak bisa salam Islam, salam, memberikan kedamaian bagi orang lain, itu belum termasuk orang yang baik. Ini pembelajaran penjenengan di sana semua. Kondur nanti dari umrah, uripku kudu iso manfaat bagi wong liya. Dengan apanya? Dengan ngendikane, ana wong susah, hibur, carikan jalan keluar. Susah, Bu, nyun pangapunten anakku lho mboten saged sekolah. Aku ndek rezeki sithik-sithik lah rapopo ya. Ya dilungke. Jadi berbuat baik itu bukan hanya sekedar dengan hartanya, dengan dirinya bisa. Aku kok ora duwe anu ya. Aku ora duwe apa-apa wis ana tamu tak ewangi ya. Masak apa tak ewangi. Mereka yang punya begitu tuh sudah Masya Allah. Usahakan kita pulang dalam sejarah perjalanan kita itu. Kita mati sudah memujur kaku. Tetangga kita mengatakan pancen wong kuwi wong entengan. Itu menjadi persaksian kita, Bu. Ngentengke saat kita itu sudah kembali kepada Allah. Ini pembelajaran lewat tawaf. Bagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Usahakan di sisa-sisa hidup kita. Sampai kita dipanggil Allah dengan insya Allah husnul khotimah. Allahumma. Bagaimana Bu, Bapak? Nandis tidak hati-hati? Nandis ya. Ternyata aku diperintahkan untuk tawaf itu saya diberikan pembelajaran semacam ini. Saya harus peduli dengan manusia. Mari, habiskan sisa waktu kita ini untuk selalu berbuat baik dengan tetangga kita, dengan sahabat-sahabat kita. Dan cari kalau harusnya satu orang itu memiliki teman 50. Paling sidik. Karena apa? Orang mati yang disolatkan 40 orang. Maka doanya saya yang mati. Allahumma firlah. Ya Allah ampuni ya Allah. Mayat itu. Allah kabulkan diampuni dosa saya. Warhamah kasihani ya Allah. Mayat itu. Allah mengasihi. Tidakkah di saat kita sudah membujur kaku itu kita tidak bisa apa-apa. Itu sahabat kita. Makanya kalau kita jadi orang baik. Insya Allah 50 orang yang menyolatkan kita. Insya Allah. Makanya besok
kalau sholat, ada sholat mayit, jangan tergesa-gesa sholat sunnah dulu. Biasanya disusul dengan sholat mayit. Ikuti Bapak Ibu sekalian, ikuti doa ya Allah. Kalau sudah selesai ya Allah, tolong ya Allah. Nanti kalau saya sudah membujur kaku seperti mayit ini, yang nyolatkan saya itu banyak, lebih dari 100 menjadi syafaat. Minimal 40. Lah nek kancane sing nom menstruasi ora iso nyolatke. Kalau punya paling ndak 50 konco, insya Allah lah. Nah itu. Kalau kita tidak anfa'ahum linas entuke sekondi. Kita harus menggandeng teman-teman kita supaya merasa sama. Kalau kita tidak ada ikatan batin, mana mungkin? Mana mungkin? Makanya kita harus pulang dari sana, kita harus punya sahabat 50. Yang kira-kira nek aku mati nyolat gitu loh. Kita harus berusaha. Ini sudah mendapatkan pembelajaran dari tawaf. Kemudian apa tawaf pembelajarannya? Ini mengitari ini berarti ini Ka'bah ini digambarkan Allah sebagai apa? Sebagai titik sentral. Jadi semua perbuatan itu harus disentralkan kepada Allah. Lillah. Lillah. Apa-apa lillah. Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Dari apapun, dari pekerjaan kita sebagai seorang ibu, masak, ngumbai, resik-resik omah, lillah. Ben keluargaku seneng, bojoku seneng. Lillah, lillah, lillah. Berlelah-lelah kita itu lillah, supaya bisa menjadi pahala. Inilah gambaran. Allah lah menjadi sentral bagi kita. Penting sekali. Jangan karena apa-apa, ojo karena apa-apa, tidak ada nilainya apa-apa. Kalau semua pekerjaan ibadah kita itu tidak lillah. Makanya ini penting sekali, lillah, lillah, lillah. Allah lah menjadi pusat dari segala kegiatan hidup saya. Karena tawaf ini digambarkan putaran hidup manusia itu searah. Nek wes mati ora iso bali, makanya tawafnya searah. Nek kita tidak tawaf searah, ditendang kancane nibotangi dewi. Gitu loh. Makanya seputar begini. Searah. Inilah Allah menjadi pusat perhatianku. Jadi semua perjalanan hidup ini harus berpusat dengan Allah. Oke? Itu nggih, dinikmati. Kalau saya, zikir saya ya di putaran pertama saya biasanya nangis-nangis. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasa ngepek la ilaha illallah, terus diri saya mengatakan gini, ya Allah, mungkin dalam perjalanan hidupku sampai aku di usia 63 tahun ini pernah menyekutukan Engkau ya Allah. Ku kembalikan kembali. Aku bersahadat kepada Engkau ya Allah. Dan saya ingat satu hadits. Man kana fi akhiri kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu yang aku harapkan. Saya nanti mau mati, saya bisa mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah, insya Allah dakhalal jannah, dimasukkan ke surga. Itu. Ya, nih, next, lanjut. Nah ini syarat tawafnya apa? Menutup aurat. Tadi kan kita berpakaian ihram, terus suci dari badannya, najisnya. Tadi orang yang menstruasi tidak boleh. Nih. Terus 7 kali putaran, adanya di Masjidil Haram, dilakukan di luar Ka'bah. Makan saya bilang apa? Tangannya ojo gratil, demok Ka'bah, tidak boleh. Dimulai dan diakhiri dengan Hajar Aswad dengan lampu hijau. Ka'bah selalu berada di sebelah kiri, makanya nanti kalau dipraktekkan kan, ihramnya itu ono gondalane sithik, tinggo nyekeli buntute, tinggo nyekeli bojone ning mburi. Bojone aja tinggo ning ngarep, ora katokan, bojone ning ngarep dibekep engko malah tangi-tangi malah tambah repot, ora kena. Disalahke ning guru nek ilang golek ngene ya, Ka'bah sudah tidak berada di sebelah kiri. Tidak boleh makanan kono kepete sithik itu untuk nyekeli. Ya, insya Allah kita diajarkan ini ya. Jadi Ka'bah harus selalu golek bojone ilang. Lah iki piye Ka'bah nang endi iki? Sunahnya kan pada waktu mulai dan akhir menghadapkan Ka'bah. Nah setelah itu Ka'bah harus ada di sebelah kiri. Ini tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya, orang mungkin mau tahu Ka'bah sebelah kiri, Ka'bah sebelah apa bentukannya apa? Ya toh, next lanjut.
Sunah tawaf ini dengan khusyuk dan tawadhu. Lah ini orang Indonesia iki mbok entuk manasik apa ora ya kadang-kadang kaji iki lho setan gepeng ini. Iki lho Bu iki lagi muter Ka'bah iki jenenge tawaf iki lho rame banget ya ngene-ngene. Ngobrol pikul karo anake. La haula wala quwata illa billah. Ini dapat ini harus khusyuk tawadhu. Doanya apa kalimat-kalimat thayyibah. Bisa astagfirullah. Bisa Allahumma ajirna minan nar. Jenengan mau baca buku yo terserah, ngrungokke headset nganggo mutawif yo monggo terserah. Bagaimana nyamannya jenengan, ya. Semakin dengan dekat dengan Ka'bah putarnya semakin mengecil tadi. Kalau ingin engkau menggapai tangan kanannya Allah maka mendekatlah engkau dengan manusia. Ini menghadap Hajar pada itu mulai dan mengakhiri. Kalau pada turun jalan Ka'bah harus selalu ada berada di sebelah kiri kita. Ya, terus istilah angkat tangan pada waktu diajar Aswad karena kita tidak bisa mencium, maka istilah diambil ora cium jauh rene terus dibuang rono wale. Nek putune kan nih cium jade itu beda, ambil nih dikecup kalau di Hajar Aswad. Kalau di Rukun Yamani tidak. Lah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nanti dipraktekin. Ya, lanjut sunnah. Urutannya 1 sampai 7 tadi. Terus di putaran sampai 1 3 dari kecil ya. Terus sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, ya. Terus berdoa di multazam biasanya enggak bisa dilakukan karena arahnya membalik. Nanti kalau sendiri pas tawaf sunnah sendiri boleh. Terus minum air zam-zam. Nanti kan diprakteknya bagaimana cara meminum air zam-zam. Berdiri 3 teguk dengan berdoa, sisanya ditumpahkan di kepala. Itu aja. Ini dalilnya yang berlari-lari kemarin sudah dikupas, tidak perlu saya ulang. Perjalanannya aja, nggih. Nah ini sekarang flashback, monggo dari itu dinikmati. Jadi kita masuk ke Masjidil Haram setelah sholat jamak qashar, ya. Turun ini kalau kita didandani setelah sholat. Kalau ini tidak pinter doa melihat Ka'bah turun ke lembah. Nah ini ya dibuka baunya. Ini kalau kita kan begini kan sulit, makanya sudah habis sholat tadi didandanin dulu. Kemudian dia berjalan mencari pojok Hajar Aswad. Setelah kita mencari pojok Hajar kita istilam Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dikecup. Untuk laki-laki berlari 1/1 2 3 berlari kecil seperti ini, perempuan tidak. Ya, ini berlari kecil sambil berzikir kalimat-kalimat thayyibah. Ya, ini. Ya. Terus sampai 7 kali dilaksanakan. Ini tadi pakai ihram menggunakan payung boleh karena tidak menempel, ya. Nah, habis itu 7 kemudian sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah sholat di makam Ibrahim kita berdoa di belakang ini. Berdoa di belakang makam Ibrahim setentangnya di sana. Lah kalau sudah tahu makam Ibrahim di situ ya jangan terus mentang sampai ke sana gitu loh ya diurut-urutkan lah. Ini makam Ibrahim ya. Berdoa kan tempat mustajab, kemudian minum air zam-zam nek wonge gede dhuwur kaya ngene iki ya telung 3 gelas yo masih mampu. Berdiri berdoa menghadap Ka'bah terus minum. Ya 3 kali kalau kita ya di sini untuk 3 kali nanti nek kepoyoh-poyoh tambah repot. Iya toh. Ini minum air zam-zam seperti itu, ya. Sudah. Ya. Selesai sampai adzan ya. Selesai sa'i. Ya. Terus habis itu kita melaksanakan sa'i ya, dikerjakan ini setelah tawaf. Sa'i itu nanti kan dipraktekkan. Mulainya dari mana? Nah ini gandengan dengan sa'i ini saya mohon mulai sekarang dipersiapkan masih 2 minggu setiap pagi monggo Bapak Ibu berjalan. Ya, kira-kira panjangnya jalan 3,5 km. Nanti kita lanjutkan lagi, kita off dulu karena sudah zuhur ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.